Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Apa sih yang menjadi pembeda antara mereka, orang-orang yang berhasil berjuang dari nol dan akhirnya sukses membangun kekayaan, dengan mereka yang tetap berkutat pada lembah penderitaan dan kemiskinan? Jawaban sederhananya ada pada karakter mereka. Karakter inilah yang membedakan mereka, yang pada akhirnya mampu menciptakan jarak yang sangat berbeda. Pada video kali ini kita akan membahas 4 karakter kaya. Jika Anda mampu memilikinya, maka tinggal kita bersabar dalam prosesnya. Insya Allah pada saatnya nanti kita berhasil mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kaya. Apa saja sih keempat karakter tersebut? Simak video ini sampai selesai ya. Dalam hidup, kita berada dalam time frame waktu yang berbeda. Ada masa lalu, adalah segala hal yang telah terjadi dalam hidup kita. Ada masa kini, adalah sesuatu yang sedang kita jalani, dan ada masa depan, sesuatu yang belum terjadi. Perbedaan mendasar antara orang-orang kaya, orang-orang sukses, dan mereka yang gagal dan tetap berkutat dalam kemiskinan terletak pada bagaimana cara pandang mereka tentang waktu, di mana mereka meletakkan titik fokus mereka. Orang-orang sukses, orang-orang kaya adalah orang-orang yang senantiasa meletakkan fokus mereka pada masa depan. Mereka fokus pada apa yang akan terjadi, dan kemudian bersiap melakukan yang terbaik di hari ini. Mereka selalu mencoba mencari titik terbaik apa yang mereka inginkan di masa mendatang. Sementara ketika kita terlalu fokus pada masa lalu, meratapi kegagalan, menyesali apa yang sudah terjadi, itu akan membuat kita terhempas pada kegagalan dan ketidakberhasilan yang jauh lebih besar. Ketika kita terlalu fokus pada masa lalu, pada akhirnya yang kita lakukan di hari ini adalah menyesal. Kita tidak melakukan apapun untuk masa depan. Sedangkan hidup kita itu berjalan ke masa depan, bukan berjalan ke masa lalu. Kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu, kadang kita ratapi. Kesedihan yang pernah terjadi di masa lalu akan terus dibawa sampai dengan hari ini, dan mungkin esok ke masa depan. Pada titik inilah, coba kita geser fokus kita. Fokuslah ke masa depan, karena masa depan adalah sesuatu yang dapat kita bangun dari hari ini. Akan seperti apa masa depan kita tergantung pada titik fokus kita dan tindakan kita hari ini. Jika kita meletakkan titik fokus di masa lalu, maka kita akan abai di hari ini. Sementara jika kita meletakkan titik fokus di masa depan, maka kita dapat melakukan yang terbaik di hari ini. Jadi, mulai belajar menggeser titik fokus kita dari terjebak pada masa lalu menjadi fokus pada masa depan. Letakkan harapan di masa depan dengan melakukan yang terbaik hari ini. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil menjadi kaya adalah orang-orang yang punya prioritas dalam hidupnya. Setelah kita fokus pada masa depan, maka di hari ini kita fokus melakukan yang terbaik, melakukan hal yang penting saja. Dalam menjalani rutinitas hari ini, kita punya banyak pilihan. Mau melakukan sesuatu yang penting atau tidak, mau melakukan sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Orang-orang yang berkualitas, yang punya potensi menjadi besar, yang tumbuh menjadi orang-orang kaya dan sukses adalah orang-orang yang tahu apa yang harus dia lakukan hari ini. Mereka punya prioritas. Setelah kita meletakkan titik fokus di masa depan, maka pada hari ini kita meletakkan fokus pada prioritas, pada apa yang harus kita lakukan dan pada apa yang harus kita tinggalkan. Elon Musk pernah mengatakan, jika sesuatu itu penting, maka lakukanlah, walaupun itu nggak mudah. Artinya apa? Kita harus tahu mana yang penting dan tidak. Walaupun itu sulit, walaupun itu gak mudah, jika kita tahu ini sesuatu yang penting, maka kita harus berjuang untuk melakukannya. Fokus pada prioritas, fokus pada sesuatu yang penting,
itu akan membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik, akan membuat kita perlahan namun pasti mampu meraih kesuksesan dan kekayaan sesuai dengan harapan kita semua. Dalam hidup, kita punya dua kemungkinan dalam berproses, berhasil atau gagal, sukses atau gagal. Tidak ada yang pernah benar-benar tahu pasti sampai kita mencobanya, sampai kita telah melakukannya sebaik-baiknya. Maka, dalam menyikapi kegagalan dan menyikapi kesuksesan, kita harus bijak. Setiap orang pasti siap dalam menghadapi kesuksesan, namun tidak semua orang siap dalam menyikapi kegagalan. Pada titik inilah, kemampuan untuk belajar dari kegagalan ini yang akan membuat kita tumbuh menjadi individu yang kuat dan pada akhirnya sukses. Ketika menghadapi kegagalan, kita punya dua potensi. Pertama, kita menyerah dan akhirnya kalah. Yang kedua, kita mau menerimanya, kemudian mengambil pelajarannya dan membawa pelajaran itu untuk bekal pada next step, pada tahapan berikutnya, pada level berikutnya. Pada titik ini, karakter kaya, karakter sukses ditentukan pada saat kita menghadapi kegagalan. Apakah kita mampu mengambil pelajarannya atau justru kita kalah oleh kegagalan itu? Jika Anda mampu mengambil pelajaran dan menjadikan kegagalan sebagai bekal terbaik untuk menapaki hidup kita, maka selamat. Anda telah punya karakter kaya itu. Anda telah punya karakter sukses itu. Namun, jika Anda memilih untuk menyerah, kemudian memilih untuk tidak lagi mencoba, memilih untuk berhenti saja, maka maaf, Anda tidak layak untuk tumbuh menjadi sukses. Karakter penting lagi yang sangat menjadi penentu apakah kita mampu tumbuh menjadi kaya atau tidak terletak pada kesabaran kita dalam berproses. Beberapa waktu yang lalu kita disajikan para tokoh-tokoh muda yang kelihatannya sukses dalam waktu singkat. Tapi ternyata apa? Mereka adalah para influencer bodong yang sengaja diciptakan, dicitrakan kaya dan sukses, tapi dengan cara-cara yang gak tepat. Mereka menipu, mereka memanipulasi, mereka hanya tumbuh menjadi alat. Sementara jika kita melihat deretan orang-orang terkaya di dunia, mereka adalah orang-orang yang berproses. Mereka adalah orang-orang yang melalui setiap step kehidupan mereka dengan penuh kesabaran. Atau jika kita melihat orang-orang di sekitar kita, berapa banyak sih orang yang tergesa-gesa ingin segera kaya, kemudian menghalalkan segala cara. Akhirnya mereka terjebak pada beraneka rupa warna jebakan yang membuat mereka tidak menjadi kaya, justru jatuh menjadi miskin. Investasi bodong itu menyasar orang-orang yang gak sabar dalam proses. Berbagai penipuan itu datang pada mereka yang ingin kaya secara instan. Maka bersabar dengan proses adalah karakter terpenting yang akan menghantarkan kita pada kesuksesan dan kekayaan. Inilah 4 karakter kaya yang akan menghantarkan kita pada kesuksesan sesuai dengan harapan kita semua. Milikilah keempat hal tersebut. Jika kita telah memilikinya, maka pelan namun pasti kita akan mampu meraih apa yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.